untuk bisa berkumpul dengan kita di kelas ini. Semoga yang hari ini bisa hadir tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin untuk berdoa bersama. Siap, Bro. Sebelum belajar, kita berdoa. Oke, baik anak-anak. Biar lebih semangat kita stretching terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar P5. Jadi nanti kalian akan membuat proyek karena tema kita hari ini adalah sampahku tanggung jawabku. Nah, sebelum memulai, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang permasalahan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Kalian amati, kalian cermati. Nanti kalau ada hal-hal yang penting kalian catat. Paham ya? Nah, sekarang kita akan menyimak video tentang sampah. Silakan simak. Baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Pemicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menimbulkan kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan hidup dan buruk yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Oke anak-anak, kita sudah selesai menyimak video tentang dampak limbah sampah bagi lingkungan. Nah sekarang Bapak mau bertanya.
Pertanyaan yang pertama, apa itu sampah? Ayo siapa yang bisa jawab? Oke, apa sampah? Barang yang sudah dibuang. Barang yang sudah Dibuang. dibuang. Oke, benar. Kasih tepuk tangan. Ada lagi yang jawab, tunjuk jari. Oke, Novia. Barang yang sudah tidak terpakai. Barang yang sudah tidak terpakai. Benar sekali, tepat. Jadi sampah itu merupakan barang yang sudah tidak terpakai, barang yang sudah dibuang. Namun sampah itu dapat kita manfaatkan untuk menjadi barang yang bernilai. Sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa sampah dapat menjadi masalah? Siapa yang bisa jawab? Oke? Karena sampah dapat menyebabkan penyakit. Sampah dapat menyebabkan penyakit. Oke, tepat sekali. Ada lagi yang jawab? Ada lagi? Sampah dapat menyebabkan apa selain penyakit? Hah? Sampah dapat menyebabkan banjir. Oke, sampah dapat menyebabkan banjir, tepat. Jadi dampak sampah itu bisa mencemari lingkungan, terus dapat menimbulkan penyakit, dapat juga menyebabkan banjir, bisa juga menyebabkan kebakaran, banyak pokoknya efek negatif dari sampah. Oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan, apalagi kita sebagai seorang muslim, karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nah, kalian jadi sebagai seorang muslim wajib menjaga kebersihan diri. Selain menjaga kebersihan diri, kalian juga wajib menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang ada nggak yang bisa menyebutkan jenis-jenis sampah itu apa saja? Organik. Oke, baik. Ada yang namanya sampah organik. Sampah organik apa saja? Sampah yang ada. Oh, contohnya Makanan basi. makanan basi bisa, apalagi daun. Nah, yang kedua ada tadi sampah anorganik. Apa saja contohnya sampah anorganik itu? Plastik, kaca, botol. Jadi kalau sampah anorganik itu sangat lama untuk terurainya. Makanya kita harus lebih meminimalisir penggunaannya. Jadi misalkan nih kalian beli tutup botol, beli botol minum, nanti botol tersebut masih bisa kalian pergunakan, ataupun kalian bisa mendaur ulang sampah-sampah tersebut menjadi produk kerajinan. Kalian bisa membuat bunga, bisa membuat tutup botol pensil, banyaklah pokoknya kerajinan yang bisa dihasilkan dari olahan sampah sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian maupun bagi orang lain. Bapak akan menampilkan contoh kerajinan yang terbuat dari sampah plastik. Bisa kalian lihat di depan, itu merupakan contoh-contohnya. Memanfaatkan yang pertama dari sedotan dibuat menjadi bunga. Yang kedua ada bekas botol minuman, ya gelas minuman, ale-ale dibuat menjadi apa itu? Bunga. Ada juga kardus, sampah kardus dibuat menjadi bingkai. Nah, sekarang ada nggak yang pernah membuat kerajinan dari sampah? Siapa yang sudah pernah? Ya, apa yang buat? Buat bunga. Buat bunga dari, oke, sudah pernah buat bunga dari sedotan. Keren sekali, bagus. Ada lagi yang lain yang sudah pernah? Ya, Membuat hiasan dinding dari sedotan. membuat hiasan dinding dari sedotan. Oke, keren sekali. Jadi itu merupakan contoh meminimalisir sampah yang ada di lingkungan, dan itu berkaitan dengan proyek kita pada hari ini. Nanti kalian berdiskusi untuk proyek apa yang kalian buat nanti. Jadi harus dari olahan sampah. Kalian bisa dari sampah organik maupun anorganik. Contohnya seperti ini. Kalau sampah organik bisa dibuat menjadi pupuk. Kalau mau proyek yang itu silakan. Atau mengolah sampah yang anorganik. Contohnya seperti tadi yang pernah dibuat, membuat
bunga dari sedotan, membuat hiasan dinding dari sedotan bisa. Sekarang kita akan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah kita. Jadi Bapak akan membagikan RKPD. Di sini ada tabel sampah organik dan anorganik. Nanti kalian amati lingkungan sekitar, kalian catat sampah yang kalian temukan, baik itu organik maupun anorganik. Nanti dicatat, selain dicatat juga wajib kalian kumpulkan, dan nanti kalian yang anorganik atau organik itu bisa diolah. Kalau yang tidak terpakai nanti bisa dibuang ke tempat sampah. Paham ya? Tapi sebelum itu kalian akan buat kelompok terlebih dahulu. Jadi tugas ini dikerjakan secara berkelompok, tidak secara individu. Untuk kelompoknya biar lebih cepat, per baris meja saja, biar nggak terlalu lama kita menggunakan waktu. Silakan kalian duduk berhadapan-hadapan. Nah, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tugasnya tadi sudah Bapak jelaskan. Kalian amati lingkungan, kalian cari sampah yang ada di halaman sekolah. Kalian catat nanti. Sudah paham kan tugasnya? Bacakan di RKPD tersebut. Silakan bisa keluar untuk mengerjakan tugas. Saya tadi sudah mengobservasi lingkungan sekolah kalian, lingkungan kelas. Kalian sudah mencari sampah organik maupun anorganik. Nah, sekarang tadi kalian sudah menemukan sampah apa itu? Sedotan. Sampah anorganik. Nanti kalian ditugaskan untuk membuat proyek. Proyeknya terserah kalian mau dibuat apa, pokoknya sampah itu diolah menjadi sebuah kerajinan. Nanti kalian bisa diskusikan apa yang produknya apa, terserah kalian, bebas. Kalau tadi sudah Bapak contohkan, ada buat bunga dan pas bunga, buat bingkai, ada juga buat apa tadi? Bunga biasa. Jadi itu sesuai kesepakatan kelompok kalian. Nah, sekarang bisa dimulai mengerjakan. Hati-hati ya pakai ini. Kelompok 2 ini mau buat produk apa? Perhiasan dindingnya. Ya. Kelompok 3 mau buat produk apa? Lanjut kan, hati-hati menggunakan alatnya ya Pak. Kalau ada yang mengalami kesulitan bisa bertanya atau minta bantuan bisa.
Nah, cacingnya dulu. Ini terus sini pakai ini. Ya pemandangan itu lah ya, nanti kan. Ya, kan pemandangan harmoni kita Tiga progresnya sudah sampai mana? jadi sepertinya hampir Jadi yang belum selesai. Oke, selesaikan nanti dipresentasikan. Kelompok 2 ini buat apa? Belum selesai ya? Oke, cepat diselesaikan. Kita nanti presentasi. Wakilnya siap nanti siap presentasi ya. Kelompok 1 ini main ya, Pak. Buat apa? Buat nanti dipersiapkan siapa yang mau presentasi nanti. Progresnya udah hampir selesai semua. 5 menit lagi selesai kan? Ya. Sudah selesai semua anak? Sudah. Oke, sudah siap presentasi? Sudah. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 mana? Sudah siap? Sudah. Ayo silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya Pak. Silakan. Yang lain sambil dilihat hasil karya dari kelompok 3. Silakan bekerja. ini hasil dari kelompok kami kelompok 3 yaitu hasil dari sampah organik berupa limbah yang berasal dari sedotan dan plastik. Oke, itulah hasil dari kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil karya kami berupa hiasan dinding dari sampah anorganik. Hasilnya oke, sangat bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali Pak. Dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil karya kami berupa hiasan dinding dari sampah organik. Nah, itu karya dari kelompok 1. Hiasan dinding dari sampah organik yaitu sedotan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang sampah-sampahnya dibersihkan, dibereskan lagi mejanya, kemudian kembali ke tempat duduk seperti semula. Silakan kerjakan. Dibuat tempat sampah di depan. Hari ini proyek kita sudah selesai. Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah kalian suka dengan kegiatan kita pada hari ini? Suka. Apakah kalian mau untuk mengulangnya kembali? Mau. Jadi kalian harus menerapkan kebiasaan pengelolaan sampah baik di sekolahan maupun di rumah. Jadi kegiatan ini harus berlanjut, harus tetap dilaksanakan. Kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Kalian juga harus mengurangi penggunaan sampah plastik. Itu berlaku di sekolahan maupun di rumah. Jadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Siap ya? Siap. Oke. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, tolong ketua kelas pimpin doa. Siap, sebelum pulang kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi